Selamat pagi. Belum. Kalau selamat paginya panjang, berarti pagi. Kalau ibu bilang selamat pagi cuman satu kali. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Belum, masih pendek, kan panjang. Kita ulang ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Sehat? Apa kabarnya, sehat? Oke. Dah, hari ini pelajaran kita membahas tentang diskusi. Nah, sebelum itu, Ibu mohon kepada anak-anak Ibu untuk membentuk kursinya seperti kelompok. Boleh? Udah tahu nggak cara presentasi itu kayak mana? Kan Ananda sekalian kan baru masuk ke SMA, berarti belum ada tahu tata caranya atau udah tahu cara presentasi. Kita sambil belajar ya cara mempresentasikan yang baik dan benar. Oke, semuanya nggak ada yang tidak memperhatikan. Semuanya lihat ke depan, ke kelompok penyaji. Boleh silahkan kelompok penyaji memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, lalu jelaskan apa materi yang Ibu berikan sama kelompok 2. Boleh? Siapa ketuanya? Ibnu. Siapa namanya? Fazlan. Boleh? Kita belajar, nggak apa? Semuanya kebagian bicara, nggak ada yang nggak bicara. Berdiri. Semuanya berdiri. Oke, semua kelompok perhatikan ya. Oke, semua kelompok perhatikan ya. Ini kita belajar cara berdiskusi. Oke, silakan. Ucapkan salam terlebih dahulu sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Fazlan perkenalkan dirinya dulu, baru sebagai apa gitu? Saya Fazlan dari kelompok 2. Sebagai moderator. Boleh perkenalkan? Saya Hasan dari kelompok 2. Sebagai pemateri pertama. Oke, berarti dalam diskusi itu, dalam presentasikan itu, yang kelompok penyaji harus menyediakan yang namanya moderator. Yang kedua ada kelompok anggota yang sebagai pemateri pertama ataupun banyak pemateri, misalnya menyajikan materinya lebih dari 3 poin, itu bisa dibagi-bagi. Jadi pemateri pertama, pemateri kedua, pemateri ketiga, dan satu lagi adalah notulen. Nah, apa fungsinya? Apa fungsinya moderator dengan notulen? Moderator itu orang yang menjalankan proses presentasi saat diskusi. Jadi dialah yang membawa audiens untuk ikut serta dalam diskusi. Jadi dia yang membawa suasana. Jadi itu tugasnya moderator. Yang kedua adalah notulen. Tahu itu notulen? Sebelum Ibu jelaskan. Notulen itu adalah orang yang mencatat apa aja masukan, kritikan, saran, dan pertanyaan dari kelompok yang lain. Jadi semua masukan dicatat oleh kelompok penyaji yang mencatatnya adalah notulen. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita belajar ya. Berarti Fazlan sebagai moderator. Siapa namanya? Hasan sebagai pemateri pertama. Oke, kamu Alvira sebagai notulen yang mencatat berarti ya. Oke, ulang lagi. Perkenalkan. Oke, nah setelah itu baru Ananda sekalian menjelaskan maksud dan tujuan Ananda memberikan penyajian pada materi ini. Dah silahkan yang lain teman-teman yang belum menyampaikan materi boleh duduk. Barulah si Fazlan tetap berdiri, boleh duduk, ambil pena bukunya. Nah Fazlan menjelaskan, baiklah teman-teman, hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai, baca ini, apa judulnya? Kilogramnya melonjak hingga 13.000 hingga 14.000. Nah, kenaikan ini menimbulkan keresahan karena beras merupakan bahan makan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Dah lanjut lagi sampai ke bawah tuh. Nah, nanti baru bacakan ini. Jadi, kami mendapatkan perintah tugas untuk membuat mapping. Itu yang pemateri kedua. Bisa? Kita mulai? Oke, lanjut. Silakan. Hasan. Jelaskan dulu ininya. Boleh, suaranya ya. Hasan, dimulai. Teman-teman, saya akan menjelaskan dari mana saya mendapatkan materi tentang lonjakan harga beras pada dari tahun 2023. Pada tahun 2023, masyarakat Indonesia menghadapi lonjakan harga beras di berbagai pasar dari
medium yang biasanya kisaran 10.000 sampai 11.000 per kilogram melonjak menjadi 13 sampai 14.000. Kenaikan ini menimbulkan keresahan karena beras merupakan bahan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Kenaikan harga beras tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya produksi akibat musim kemarau panjang yang mengurangi hasil panen padi. Selain itu, sebagian petani juga mengalami kesulitan modal untuk membeli pupuk dan benih berkualitas. Dari sisi distribusi, biaya transportasi meningkat sehingga harga beras semakin mahal di pasaran. Sementara dari sisi konsumsi, masyarakat tetap membutuhkan beras sehingga terpaksa membeli meskipun harganya naik. Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Pemerintah akhirnya turun tangan dengan menyalurkan cadangan beras bulog dan memberikan bantuan sosial untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga di pasar. Baiklah, setelah itu kan, baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, boleh moderator silahkan lanjutkan. Memberi subsidi pupuk dan peluang untuk tumbuh pada padi yang sudah berkembang. Oke, boleh moderator yang ingin siapa yang mau membantu pertanyaan apa menjawab? Boleh berdiri. Oke, duduk. Meningkatkan distribusi. Oke. Solusi dari Meningkatkan distribusi. Meningkatkan distribusi dengan cara memberi subsidi pupuk gratis agar kita bisa menanam padi lebih banyak lagi dan menurunkan harga beras. Oke, mantap. Baik. Bilang Apakah cukup jawabannya? saya duduk. Oke, untuk kritiknya tadi akan dijawab saya sendiri. Kritiknya akan saya Jawab sendiri. Oke. Apa kritiknya tadi? Kritiknya menjalankan materi kurang jelas, materi kurang berinteraksi. Oke, silakan jawab. Menurut kamu kenapa? Terima kasih dulu masukan kritikannya. Terima kasih atas kritikannya. Nah, jawablah. Menjelaskan materi kurang jelas. Karena di sini kita sama-sama belajar. Pasti ada salahnya. Dan dari kesalahan itu kita bisa belajar dan menggunakan kesalahan. Mantap. Oke, tepuk tangan kelompok. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Fokus. Oke. Sampai di sini paham cara berdiskusi, cara presentasi, dan juga cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Untuk kelompok 3, karena waktu kita udah habis, itu kita akan lakukan di minggu depan. Nah, tapi minggu depan itu kita selingkan dengan UH. Jadi minggu depan itu UH. Oke, untuk besok informasinya jangan lupa ya, besok minggu depan, Rabu depan itu kita UH. Materinya mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Silahkan dipelajari dan jangan lupa. Gimana? Ya, kurva itu juga. Materi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, 10 soal esai. Oke? Nanti kasih kalau bisa ya. Oke? Sampai di sini Ibu mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangan Ibu. Mohon maaf lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.